kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Nuriswatun Hasanah, NIM 2521022 dari kelas PTIK 6A angkatan 21 atau 2021. Yang mana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir saya pada mata kuliah jaringan nirkabel, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rian Amanda. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama tentang antena jaringan komputer, yang kedua internet satelit, yang ketiga jaringan seluler. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang materi antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik dalam konteks jaringan komputer. Antena ini menggunakan komunikasi nirkabel antar perangkat. Gelombang elektromagnetik ini yang ditransmisikan oleh antena berfungsi sebagai media untuk membawa data digital antara perangkat seperti router, laptop, ponsel, dan peralatan jaringan lainnya. Lalu ada jenis-jenis antena pada jaringan komputer ini. Yang pertama ada antena omnidireksional. Antena omnidireksional ini adalah antena yang mengirim dan menerima sinyal secara merata ke segala arah atau 360 derajat yang mana dapat dilihat dari berbagai arah. Contoh penggunaan antena ini seperti router Wi-Fi di rumah dan kantor, yang mana titik akses nirkabel ini di ruang publik. Lalu keuntungan dari jenis antena ini ialah cakupan sinyalnya yang begitu luas dan merata, yang mana membuat ideal untuk penggunaan di dalam ruangan atau area terbuka tanpa hambatan yang signifikan. Lalu selain itu mudah diatur tanpa perlu penyesuaian arah yang rumit. Kekurangannya yang pertama yaitu rentan terhadap interferensi dari perangkat lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Lalu jangkauan sinyalnya itu yang begitu pendek dibanding antena direksional. Lalu jenis antena lainnya yaitu antena direksional. Antena direksional itu adalah antena yang memfokuskan sinyal ke arah tertentu, sehingga memperkuat sinyal dalam arah tersebut. Contoh penggunaannya ini seperti antena parabola untuk komunikasi satelit. Antena ini itu untuk TV dan radio amatir. Antena ini parabola ini masih banyak digunakan sampai sekarang untuk mencari sinyal agar mendapatkan siaran di televisi. Lalu keuntungan pada jenis antena ini yaitu jangkauannya yang lebih jauh dan efisiensi sinyal yang lebih tinggi. Lalu keuntungan lainnya itu lebih efektif dalam mengurangi interferensi karena fokus sinyalnya ini yang lebih terarah. Selain keuntungan tentu ada juga kekurangannya, yang mana antena ini itu harus diarahkan dengan tepat ke sumber sinyal atau tujuannya, yang mana memerlukan instalasi lebih kompleks lagi.
Lalu kekurangan yang kedua yaitu tidak ideal untuk penggunaan dalam ruangan dengan banyak hambatan. Lalu jenis antena yang ketiga yaitu antena sektoral. Antena sektoral ini ialah antena yang mengarahkan sinyal ke sektor tertentu, yang mana biasanya antena ini digunakan dalam aplikasi jaringan seluler. Contoh penggunaannya seperti pada stasiun basis seluler, yaitu jaringan WiMAX. Nah, keuntungan dari antena ini yaitu cakupan sinyalnya itu lebih spesifik dan terarah, sehingga efisien dalam lingkungan berkapasitas tinggi. Lalu, antena ini itu mengurangi interferensi antara sektor dalam satu area. Adapun kekurangannya yang mana antena ini memerlukan konfigurasi dan penempatan yang lebih kompleks. Lalu kurang fleksibel dibandingkan antena omnidireksional. Nah, cara kerja antena jaringan komputer ini ialah dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat mentransmisikan datanya dan mengubah gelombang elektromagnetik ini kembali menjadi sinyal listrik saat menerima data. Proses ini itu melibatkan konduktor logam dalam antena yang bergetar saat arus listrik mengalir melaluinya, yang mana akan menciptakan medan elektromagnetik yang menyebar ke ruang sekitar. Lalu pada cara kerja antena ini ada dua cara, terbagi menjadi dua, yaitu transmisi dan penerimaan. Pada transmisi ini, saat perangkat mengirim data, sinyal listrik dari perangkat dikirim ke antena. Nah, arus listrik ini itu mengalir melalui konduktor logam di antenanya, yang mana menyebabkan konduktor ini bergetar dan menghasilkan medan elektromagnetik tadi. Lalu pada penerimaannya ini, saat antena menerima gelombang elektromagnetik, gelombang ini menyebabkan konduktor logam itu menghasilkan arus listrik. Lalu sinyal listrik ini kemudian dikirim ke perangkat penerima untuk diproses lebih lanjutnya lagi. Kemudian ada instalasi dan konfigurasi dari antena jaringan komputer ini. Yang pertama itu penempatan antenanya. Tentu dalam penempatan antenanya ini kita memilih lokasi dan orientasi. Yang mana pada lokasi ini kita harus memilih lokasi yang tinggi dan bebas dari hambatan fisik seperti dinding, pohon, atau bangunan lainnya untuk meminimalkan interferensi di dalam ruangan, letaknya karena di pusat area cakupan. Lalu pada orientasi, di sini kita perlu memastikan bahwa antena omnidireksional ini itu ditempatkan di tengah area cakupan untuk distribusi sinyal yang merata. Antena direksional ini harus diarahkan ke tempat sumber sinyal atau area targetnya. Lalu yang kedua ada konfigurasi perangkatnya. Konfigurasi perangkatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu router atau access point atau juga disebut AP, lalu pada perangkat lunaknya. Yang pertama router atau access point. Nah, router atau access point ini menghubungkan antena ke port antena pada router atau access point. Konfigurasinya ini pengaturan daya transmisi di perangkat jaringan untuk mengoptimalkan jangkauan ke kekuatan sinyal yang ada. Lalu pada perangkat lunaknya ini, yang pertama yaitu pasti gunakan aplikasi atau perangkat lunak monitoring jaringan untuk mengevaluasi kekuatan sinyalnya. Dan kita perlu melakukan penyesuaian jika hal ini diperlukan. Nah, perangkat lunak seperti NetSpot atau Ekahau yang mana dapat membantu dalam survei jaringan nirkabel ke analisis sinyal.
Yang ketiga ada pengujian dan penyesuaian pada antena jaringan ini. Yang pertama itu uji jangkauan. Uji jangkauan ini itu menggunakan perangkat mobile seperti smartphone atau laptop untuk menguji jangkauan dan kekuatan sinyal di berbagai lokasi dalam area cakupan. Lalu penyesuaian fisik. Maksudnya di sini ialah jika sinyal lemah atau ada area dengan cakupan yang buruk, maka kita perlu mengubah posisi atau orientasi antena untuk mendapatkan kinerja yang lebih optimal. Hal ini itu bisa melibatkan perubahan kecil dalam sudut antena atau memindahkan antena ke lokasi yang lebih tinggi atau lebih terbuka lagi. Selain itu, ada juga tantangan dalam penggunaan antena jaringan komputer ini. Tantangan yang pertama itu ada interferensi, yang mana bersumber dari perangkat yang beroperasi pada frekuensi yang sama, seperti contohnya microwave atau perangkat Bluetooth atau juga perangkat Wi-Fi lainnya, yang dapat menyebabkan interferensi yang mengurangi kualitas sinyal. Lalu solusinya sendiri yaitu seperti menggunakan saluran yang berbeda atau memanfaatkan teknologi penghindaran interferensi seperti OFDM atau orthogonal frequency division multiplexing. Yang mana ini juga dapat menggunakan perangkat namanya dual band yang dapat beralih antara frekuensi yang lebih rendahnya itu menjadi lebih tingginya, seperti yang tadinya frekuensinya itu 2,4 GHz, sekarang menjadi 5 GHz. Lalu tantangan yang kedua itu ada pencapaian jarak. Pencapaian jarak ini dipengaruhi oleh faktor jarak efektifnya ini antara antena dipengaruhi oleh kekuatan sinyal, lingkungan fisik, dan jenis antena yang digunakan. Sehingga material bangunan seperti pohon, bangunan gedung, dan cuaca juga dapat mempengaruhi jangkauan sinyal. Lalu solusinya sendiri yaitu menggunakan antena dengan gain lebih tinggi lagi atau repeater untuk memperluas jangkauannya. Repeater ini atau extender sinyal dapat menangkap sinyal dari router utama dan memperkuatnya untuk area yang lebih luas lagi. Lalu tantangan yang ketiga itu tentunya pada sistem keamanannya, yang mana kita akan mendapat ancaman sinyal nirkabel ini rentan terhadap penyadapan oleh pihak tidak berwenang, terutama di jaringan terbuka atau tidak terlindungi. Nah, solusi yang dapat digunakan yaitu seperti menggunakan enskripsi yang kuat seperti menggunakan keamanan VPN3 untuk jaringan Wi-Fi dan VPN untuk mengamankan komunikasinya. Selain itu, kita juga perlu mengatur kata sandi yang kuat dan mengaktifkan firewall pada perangkat jaringan juga begitu sangat penting. Sekian penjelasan materi yang pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang internet satelit. Yang mana pengertian dari internet satelit ini sendiri ialah jenis layanan internet yang menggunakan satelit untuk menyediakan koneksi data pada penggunanya, pada konsumennya. Nah, internet satelit ini itu menggunakan akses internet di lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel konvensional seperti fiber optik atau DSL, yang mana menjadikan solusi penting untuk wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan lokasi maritim. Cara kerja dari internet satelit ini ialah yang pertama itu komunikasi dua arah.
yaitu uplink dan downlink. Nah, pada uplink ini, data dari komputer pengguna dikirim ke satelit melalui antena namanya parabola. Nah, sinyal ini itu ditransmisikan dari terminal pengguna ke satelit di orbit. Yang kedua itu downlink. Downlink ini adalah satelit mengirimkan data tersebut ke pusat layanan di bumi, yang kemudian memproses datanya dan mengirimkannya kembali ke pengguna melalui satelit. Nah, proses ini itu mencakup seperti penerimaan data dari internet global dan mentransmisikannya kembali ke terminal penggunanya. Lalu cara kerja yang kedua itu pada komponen utamanya seperti satelit geostasioner, lalu ada gateway satelit, dan ada juga namanya terminal satelit pengguna. Masuk ke satelit geostasioner dulu, yang mana ia berada di orbit yang begitu jauh, sekitar kurang lebih itu 35 km di atas khatulistiwa. Nah, satelit ini itu dianggap tetap di posisi yang sama relatif terhadap permukaan bumi, yang mana memungkinkan cakupan yang konsisten di area yang begitu luas. Lalu ada gateway satelit. Gateway satelit ini ialah stasiun bumi yang menghubungkan satelit dengan jaringan internet global. Gateway ini berfungsi sebagai penghubung antena internet antara antena jaringan internet terestrial dan jaringan satelitnya. Lalu yang ketiga itu ada terminal satelit pengguna. Terminal satelit pengguna ini terdiri dari antena parabola dan modem di rumah atau lokasi penggunanya. Antena parabola ini menangkap dan mengirimkan sinyal ke satelit, sementara modem ini itu mengkonversi sinyal menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat penggunanya. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi pada internet satelit ini. Yang pertama itu instalasi perangkat. Pada instalasi perangkat ini ada antena parabola dan modem satelit. Pada antena parabola, pasang di tempat yang memiliki pandangan langsung ke langit untuk memastikan tidak ada hambatan fisik seperti bangunan atau pohon yang dapat mengganggu sinyal. Seperti yang dapat kita lihat, tidak ada parabola itu yang mengarahnya itu ke samping ke bawah atau intinya yang tidak mengarah ke atas. Lalu pastikan antena stabil dan diarahkan ke satelit yang tepat berdasarkan koordinat yang diberikan oleh penyedia layanannya. Kemudian pada modem satelit ini, dengan cara menghubungkan antena parabola ke modem menggunakan namanya itu kabel koaksial, yang mana kabel ini itu mentransfer sinyal antara antena dan modem. Lalu, sambungkan modem ke komputer atau router untuk mendistribusikan koneksi internet ke beberapa perangkat di jaringan lokal. Lalu yang kedua, konfigurasi perangkat modem dan konfigurasi perangkat, yaitu ada modem dan router. Caranya itu konfigurasi modem dengan memasukkan parameter jaringan yang diberikan oleh penyedia layanan seperti alamat IP-nya, gateway-nya, dan DNS-nya. Kemudian, hubungkan modem ke router untuk mendistribusikannya. Yang mana maksud mendistribusikan ini ialah mendistribusikan koneksi internet ke beberapa perangkat melalui Wi-Fi dan Ethernet. Selain modem dan router, ada juga namanya penyesuaian dan pengujian, yang mana kita perlu melakukan pengujian kecepatan dan kualitas sinyal
menggunakan alat atau aplikasi pengujian kecepatan internet. Hal ini penting untuk memastikan bahwa koneksi internet ini memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Nah, sesuaikan posisi antena jika diperlukan untuk mendapatkan sinyal terbaiknya, yang mana perubahan kecil dalam orientasi atau sudut antena ini dapat memiliki dampak yang begitu besar pada kekuatan sinyal yang akan didapat. Ada juga keuntungan dan kerugian dari internet satelit ini. Tentu yang pertama itu keuntungannya. Keuntungannya ini berupa cakupan luas, yang mana mampu menjangkau area terpencil yang tidak terjangkau oleh infrastruktur kabel seperti pegunungan, pulau-pulau terpencil, dan daerah pedalaman. Lalu ada pemasangan yang cepat. Pemasangan cepat ini itu tidak memerlukan penggalian atau pemasangan kabel fisik yang dapat memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Lalu ada mobilitas. Mobilitas ini bisa dipasang di berbagai lokasi yang berbeda dengan pandangan langsung ke satelit, yang mana membuat lebih ideal untuk pengguna yang lebih sering berpindah-pindah tempat seperti kapal atau kendaraan RV. Selanjutnya itu masuk ke kekurangan. Pada kekurangan atau masuk pada kekurangannya, yaitu pertama itu latensi yang tinggi. Maksudnya itu karena jarak yang jauh antara bumi dan satelit, ada namanya itu delay yang lebih tinggi dibandingkan dengan koneksi kabel. Latensi ini itu dapat mempengaruhi aplikasi real time seperti gaming atau panggilan video. Lalu ada biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini seperti meliputi peralatan dan biaya layanan yang lebih mahal dibandingkan dengan broadband kabel. Nah, ini itu termasuk biaya instalasi awal dan biaya bulanan yang lebih tinggi. Selain itu, kekurangannya tentu pada cuaca buruk. Sinyal ini dapat terganggu oleh kondisi cuaca seperti hujan lebat atau badai yang dapat mengurangi keandalan koneksi internetnya. Selain itu, ada juga penggunaan pada internet satelit ini. Nah, internet satelit ini itu digunakan pada daerah terpencil, yang mana pada akses internet ini menyediakan koneksi internet ke daerah yang tidak memiliki infrastruktur jaringan kabel seperti desa-desa terpencil, komunitas pedalaman, dan area pegunungan. Nah, penggunaan komersial dan pribadi ini itu digunakan oleh rumah tangga, bisnis kecil, sekolah, dan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan akses internet yang lebih stabil. Lalu, penggunaan di daerah maritim atau kapal dan rek pengeboran. Nah, menyediakan koneksi internet dan komunikasi untuk kapal laut, platform pengeboran lepas pantai, dan kapal pesiar. Yang mana internet satelit ini memungkinkan awak kapal tetap terhubung dengan keluarga dan kantor pusatnya walau berada di tengah lautan. Lalu yang ketiga itu militer dan penyelamatan. Pada operasi militer, digunakan dalam misi seperti militer untuk komunikasi yang aman dan andal di lokasi terpencil atau di tengah-tengah hutan atau medan perang. Nah, pada operasi penyelamatan, ini itu digunakan dalam operasi penyelamatan dan pemulihan bencana untuk koordinasi dan komunikasi di area infrastruktur telekomunikasinya yang rusak atau tidak ada. Lalu ada tantangan dan inovasi.
tantangan pada internet satelit ini yang pertama itu ada latensinya yang tinggi. Yang mana itu latensi tinggi ini dapat memperlambat respon dalam aplikasi real-time seperti gaming atau panggilan video tadi. Pada biaya, yaitu investasi awalnya ini begitu tinggi untuk perangkat dan biaya langganan bulanannya. Nah, pada tantangan inovasi, pada satelit LO atau Low Earth Orbit ini, yaitu proyek seperti Starlink oleh SpaceX ini menawarkan seperti latensinya itu lebih rendah, tapi kecepatannya itu jauh lebih tinggi. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan namanya itu konstelasi satelit di orbit rendah bumi atau satelit LEO. Nah, pada teknologi baru, tantangan pada teknologi baru ini seperti antena PISET array untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pemasangan. Antena PISET array ini itu dapat mengubah arah sinyal tanpa perlu menggerakkan antena secara fisik yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi awal. Nah, itu tadi tantangan dan inovasinya, yaitu latensi tinggi, lalu ada biayanya, lalu inovasi itu ada namanya satelit LO dan teknologi baru. Mungkin sekian penjelasan materi kedua tentang internet satelit. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang jaringan seluler. Masuk ke penjelasan materi yang ketiga, yaitu tentang jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini sendiri adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel terhubung ke internet dan layanan telekomunikasi lainnya. Jaringan ini itu terdiri dari menara seluler yang terbatas luas untuk memberikan cakupan sinyal yang konsisten di berbagai wilayah. Nah, jaringan seluler ini terbagi menjadi beberapa generasi, yaitu 5 generasi. Yang pertama itu ada generasi pertama atau 1G, yang mana teknologinya itu masih analog. Lalu fitur yang diberikan itu hanyalah mendukung panggilan suara dengan kualitas yang rendah dan kapasitasnya itu terbatas. Contohnya seperti sistem NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Nah, keunggulan dari 1G ini sendiri yaitu memungkinkan komunikasi mobile untuk pertama kalinya. Dan kekurangannya itu ialah kualitas suaranya itu rendah, lalu kapasitas jaringannya itu terbatas, dan rentan terhadap adanya penyadapan, karena keamanannya belum kuat. Masuk ke generasi yang kedua, atau 2G, yaitu teknologinya ini sudah berupa digital, yang memperkenalkan namanya itu enskripsi sinyal untuk keamanan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, pada 2G ini itu sudah menyediakan fitur berupa SMS atau kepanjangannya itu Short Message Service, yang mana seperti layanan data dasar seperti WAP atau Wireless Application Protocol, yang kualitas suaranya ini jauh lebih baik dibandingkan generasi 1G. Contoh pada generasi 2G ini ialah seperti GSM atau Global System for Mobile Communication. Lalu ada CDMA, yaitu Code Division Multiple Access. Nah, keunggulan dari generasi kedua ini, jaringan 2G ini ialah kualitas suaranya itu jauh lebih baik, lalu keamanannya itu jauh lebih tinggi, dan mulai mendukung adanya layanan data dasar. Tapi masih ada juga kekurangan dari jaringan 2G ini, yang mana
kecepatan datanya itu masih rendah, tidak mampu mendukung aplikasi data yang berat. Nah, masuk ke generasi selanjutnya yaitu generasi ketiga atau disebut sebagai 3G. Nah, pada generasi ketiga ini, 3G ini sudah memberikan teknologinya itu seperti UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System atau ada juga HSPA namanya, yaitu High Speed Packet Access. Nah, fitur yang sudah diberikan pada jaringan 3G ini yaitu berupa kecepatan datanya yang lebih tinggi, lalu panggilan video, internet mobile dengan kecepatan hingga beberapa Mbps. Contoh pada jaringan 3G ini yaitu seperti WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access. Ada juga HSPA+. Nah, keunggulan dari jaringan 3G ini yaitu kecepatan data yang cukup untuk streaming video, panggilan video, dan browsing web. Kekurangan dari jaringan 3G ini seperti kecepatan datanya. Nah, kecepatan datanya ini itu masih tidak mencukupi untuk aplikasi yang sangat berat seperti streaming video HD secara real time. Dia bisa streaming video, namun dia belum HD. Kalau HD ini kan tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Dia tapi sudah bisa digunakan untuk streaming video yang tidak HD. Masuklah ke generasi selanjutnya yaitu 4G yang sekarang ada ya 4G. Nah, 4G ini itu generasi keempat, teknologinya itu dia sudah LTE atau Long Term Evolution. Fitur yang diberikan pada jaringan 4G ini berupa kecepatan data hingga ratusan Mbps yang sudah mendukung streaming video HD. Lalu ada juga gaming online atau game online yang dimainkan secara online yang memerlukan paket data dan aplikasi data berat lainnya. Contoh pada jaringan 4G ini ada LTE Advanced. Keunggulannya sendiri itu kecepatan data yang sangat tinggi, yang mana latensinya itu jauh lebih rendah yang mendukung aplikasi data berat dan multimedia. Lalu tentu ada kekurangannya, yaitu membutuhkan infrastruktur yang lebih canggih lagi dan tentu biayanya ini lebih upgrade ke jaringan yang lebih tinggi. Lalu masuk ke generasi selanjutnya yaitu generasi kelima atau 5G yang sekarang juga sudah ada namun tidak di semua daerah ini jaringan 5G ini sudah ada. Nah, namun jaringan 5G ini sudah memberikan teknologi yang namanya NR atau New Radio. Fitur yang diberikan juga berupa kecepatan data hingga beberapa giga atau Gbps. Latensi ini sangat rendah, jauh lebih rendah dari 4G dan juga mendukung adanya aplikasi real time seperti AR dan VR. Lalu ada IoT dengan koneksi massal. Contohnya seperti standalone 5G dan non-standalone 5G. Keunggulannya itu kecepatan data yang sangat tinggi, latensi yang sangat rendah, mendukung koneksi perangkat dalam jumlah besar secara simultan. Kekurangannya seperti memerlukan infrastruktur baru yang lebih signifikan, terutama untuk cakupan jaringan namanya mmWave yang lebih terbatas. Lalu ada komponen utama pada jaringan seluler. Nah, komponen utama pada jaringan seluler ini yang pertama itu berupa menara seluler yang berfungsi untuk menyediakan sinyal ke perangkat mobile terhubung ke jaringan inti melalui namanya itu backhaul.
yang mana menara ini juga sudah dilengkapi dengan antena yang mengirim dan menerima sinyal radio. Jenis pada menara seluler ini ada microcell, macrocell, picocell, dan femtocell. Yang pertama itu ada microcell. Microcell ini itu menara kecil dengan cakupan yang terbatas. Digunakan di area dengan kepadatan tinggi seperti pusat kota. Kalau makrosel ini itu menaranya sudah besar dengan cakupan yang lebih luas dari mikrosel tadi. Nah, biasanya ini itu ditemukan di daerah pedesaan atau suburban. Lalu ada picosel. Picosel ini adalah menara dengan cakupan yang sangat kecil yang digunakan di dalam gedung atau area dengan padatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada femtocell. Femtocell ini perangkatnya itu kecil yang mana menyediakan cakupan seluler di rumah atau kantor-kantor kecil seperti kantor gedung-gedung perusahaan. Lalu komponen utama lainnya itu seperti jaringan inti. Jaringan inti ini berfungsi untuk mengelola panggilan, pesan, dan data internet dan memastikan komunikasi antara perangkat mobile dan jenis global jaringan lainnya. Lalu, komponen pada jaringan inti ini ada namanya itu Mobile Switching Center atau MSC. Ada juga Home Location Register atau HLR dan Gateway GPRS Support Node atau GGSN. Yang pertama pada MSC, Mobile Switching Center. Ini itu mengelola routing panggilan suara dan pesan. Itu fungsinya. Lalu pada fungsi HLR ini itu basis datanya itu dia menyimpan informasi pelanggan dan lokasi perangkat. Sedangkan pada GGSN atau Gateway GPRS Support Node ini itu mengolah routing itu mengelola routing data paket untuk internet dan layanan data lainnya. Selanjutnya komponen utamanya ada spektrum frekuensi. Nah, spektrum frekuensi ini berfungsi itu rentang frekuensi radionya ini yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal ini sudah diatur oleh pemerintah untuk mencegah adanya interferensi antar operator dan layanan. Jenis pada spektrum frekuensi ini ada band frekuensi rendah, yaitu SAP-nya itu 1 GHz, lalu ada band frekuensi menengah. SAP-nya itu dia sudah 1 sampai 6 GHz. Nah, pada SAP sampai 1 GHz ini itu memberikan cakupan yang luas dan penetrasinya itu lebih baik ke dalam bangunan. Lalu pada 1 sampai 6 GHz ini itu dia sudah menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas. Lalu ada band frekuensi tinggi, yaitu dia sudah mmWave di atas 24 GHz. Kalau tadi itu 1 sampai 6, sekarang 24 GHz. Yang mana di sini itu sudah menawarkan kapasitas yang sangat tinggi dan kecepatan datanya itu yang sangat cepat, tetapi dengan cakupan yang lebih terbatas lagi. Nah, selanjutnya ada cara kerja jaringan seluler. Cara kerja jaringan seluler ini yang pertama itu sinyal dari ponsel, yang mana perangkat mobile ini mengirimkan sinyal ke menara seluler terdekat menggunakan frekuensi yang ditentukan. Nah, sinyal ini itu berisi data tentang identitas perangkat dan permintaan komunikasi. Lalu yang kedua ada transfer data. Transfer data ini pada menara seluler ini itu meneruskan sinyal ke jaringan inti ini melalui backhaul yang bisa berupa serat optik atau microwave link. Lalu yang ketiga ada pengiriman dan penerimaan data. Data dikirim ke jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya melalui jaringan inti, yang mana
Kemudian ini akan dikembangkan ke menara seluler yang mentransmisikannya kembali ke perangkat penggunanya. Selanjutnya ada cara instalasi dan konfigurasi jaringan seluler. Instalasi dan konfigurasi jaringan seluler ini yang pertama ada instalasi menara seluler yang meliputi lokasi, peralatan, dan koneksi backhaul. Yang mana kita harus memilih lokasi yang strategis untuk cakupan yang lebih optimal lagi. Biasanya kan di tempat yang lebih tinggi lagi, seperti atap gedung atau menara khusus lainnya. Lalu, kita dapat memasang antena atau transceiver ini dan peralatan pendukung lainnya seperti unit pengendali base station atau BSC dan unit power supply. Lalu kita dapat menyambungkan ke menara ke jaringan inti menggunakan namanya itu serat optik atau microwave link untuk memastikan kapasitas dan kecepatan datanya ini tinggi. Lalu yang kedua ada konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan itu ada namanya penguatan BTS, jaringan inti, dan pengujian dan pengoptimalan. Nah, pengaturan BTS ini itu kita perlu mengkonfigurasikan parameter seperti frekuensi operasi daya transmisi dan pengelolaan interferensi ini melalui penyesuaian yang begitu penting untuk memastikan jaringan dapat beroperasi lebih efisiensi dan maksimal dan menghindari adanya gangguan. Kemudian kita dapat mengatur routing panggilan ini, manajemen sesi data, dan layanan mobilitas ini mencakup pengaturan HLR, MSC, dan GGSM tadi, yang mana untuk memastikan komunikasi ini lancar antara perangkat mobile dan jaringan global. Kemudian kita dapat melakukan driver test untuk menguji cakupan dan kualitas sinyalnya, serta optimalkan parameter jaringan untuk kinerja yang terbaiknya. Pengujian ini itu melibatkan mengendarai kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan pengujian sinyal untuk memantau kekuatan dan kualitas sinyal ini di berbagai lokasi. Nah, tantangan dalam jaringan seluler ini ada pertama kepadatan pengguna, lalu ada interferensi sinyal, lalu ada keamanan. Nah, masa depan jaringan seluler ini ada. Tadi kan generasi kelima atau 5G. Nah, kalau pada masa depan jaringan seluler ini nanti mungkin bakal ada namanya generasi ke-6 atau 6G yang diperkirakan ini akan lebih menawarkan kecepatan data yang lebih baik tentunya, lalu latensinya ini yang jauh lebih rendah, dan koneksi yang lebih andal dengan fokus pada integrasi teknologi AI atau IoT, yaitu 6G ini juga nanti diharapkan dapat mendukung aplikasi canggih seperti hologram dan jaringan yang benar-benar otonom. Lalu ada masa depan jaringan seluler lainnya seperti integrasi dengan IoT dan teknologi baru. Kalau integrasi dengan IoT ini itu dia akan lebih banyak perangkat yang terhubung dari kendaraan otonom, atau kendaraan otonom ini itu kendaraan yang tidak dikemudikan oleh manusia. Dia sudah menggunakan fitur autopilot, yang mana hingga perangkat rumah pintar memerlukan jaringan yang lebih kuat dan fleksibel. Ini itu mencakup peningkatan dalam manajemen spektrum dan pengembangan protokol baru untuk mengatasi kebutuhan komunikasi IoT yang sangat besar. Lalu pada teknologi baru ini seperti beamforming dan jaringan mesh untuk lebih meningkatkan cakupan dan efisiensinya, serta penggunaan AI untuk pengelolaan jaringan yang lebih cerdasnya lagi. Seperti beamforming ini menggunakan antena untuk memfokuskan sinyal ke perangkat tertentu untuk meningkatkan kualitas dan keandalan komunikasi. Nah, mungkin sekian materi
keempat sebagai materi penutup dari penjelasan saya pada video saya ini, dan saya akan mengakhiri video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.